Luar biasa, silakan dulu teman-teman. Nyanyi. Ya, pasti udah tahu ya. Sudah pada makan semua? Belum 2 piring, Pak. Oh, belum 2 piring ya. Piringnya dimakan ya. Oke teman-teman, sesi pertama udah selesai. Itu tentang closing story dan bagaimana kita bisa mendesain sebuah ide. Anda nanti perdalam lagi mana yang cocok ya. Lalu dilatih ngomongnya ya. Jangan cuma udah ngerti tapi Anda nggak pernah latihan ngomong. Latihan ngomong itu harus role play aja, harus diperhatiin. Bisa sih antar tigernya ngumpulin lalu disuruh ini ya. Suruh ngomong, kalau perlu Anda buatin dari kalimat yang ada di buku itu ada duplik yang cocok, lalu Anda bisa latihan. Ya nanti masing-masing kalau udah mantap ngomongnya, Anda bisa nangkep maksudnya, dia bisa ngomong sama orang lain. Ya itu. Oke, sebelum kita mulai sesi kedua, Anda siap? Siap. Ya, siapa yang suka nyanyi? Oh, Citra Sakno ya. Pucet tuh. Pucet ini kerudungin pucet sampai. Nah, lagu rock siapa ada lagi rock? Ayo Nina. Nah, nggak bisa. Ya udah cita-cita saja. Goyang dangdut. Susi si milik ini. Ayo Susi ya nih. Bapak Ibu partnernya di Ya wis, nanti ngikuti ya. Oke. Nina. Mari Bapak Ibu ini. Nah ini lagunya bukan dangdut. Ada sawerannya, Bu. Oh penyanyi dangdut ya? Oh kalau gitu pengen senam ya? Iya. Sini, tak ganti lagunya yang penuh, tak ganti ini. Bentar, tak ganti. Siapa yang beratnya 85 ke atas maju?
Endra dan Juliana kesini. Ya, kita mulai lagi sekarang teman-teman. Ini yang akan kita lihat. Jadi di sesi ini saya akan menceritakan pengalaman yang Anda nggak usah contoh ya. Tapi itu saya lakukan, pernah saya lakukan. Tapi saya bersyukur saya sadar. Nah, ini yang kemarin citra negatif ya. Kita nggak suka. Oh ya citra meneh. Oh citra meneh. Ya, ini adalah image yang melekat di masyarakat tentang pekerjaan sebagai agen dan kita nggak suka. Tapi even kita nggak suka, kita kadang nggak sadar melakukan. Ya, siapa yang masih suka maksa-maksa? Ya, sedikit Pak, sekali ya. Kemarin saya diberitani ya, satu orang leader ngomong, "Iku lho ono agen masuk nasabah sedina ditelepon ping 7." Kayak nagih utang gitu loh. Ya, karena dia pengen gitu ya. Nah, kita akan coba kupas teman-teman. Jadi ini bagaimana kita punya mindset yang benar, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita ini. Sehingga sesuatu yang luar biasa yang kita tahu dimiliki oleh life insurance itu betul-betul bisa dirasakan. Jangan sampai karena cara pandang yang salah, sesuatu yang luar biasa ini orang jadi antipati loh. Ya, nah, kita kan sudah tahu life insurance menguntungkan. Tapi mengapa orang tidak mau? Ya, karena mungkin cara membawakannya, cara menceritakan itu nggak tepat. Nah, ini kita belajar. Mungkin Anda juga mengalami sendiri kok susah jualan ke orang melihat saya itu seperti niat apa gitu ya, menghindar, nggak mau gitu ya. Ada sesuatu yang keliru berarti. Mungkin kita nggak sadar. Ada seorang peserta seminar itu mengirimkan SMS ke saya. Dia tanya, "Pak, saya mau ketemu dokter." Dia cerita panjang lebar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya baca SMS-nya. Tidak apa-apa. Mbak, kalau terus aku enggak ya, enggak suaranya itu kan. Ya, jadi dia tanya apa yang harus saya lakukan. Saya cuma jawab singkat. Yang harus kamu lakukan, kamu harus lebih sabar. Loh kok cuma itu Pak? Ya iya SMS-mu, ya. Tanyanya itu apa ya? Kesannya memberi kesan dia itu nggak sabar kan? Nah kalau dia ketemu prospek, pasti setelah dia nggak sadar, dia juga melakukan hal yang sama, mendesak dan sebagainya. Nah ini kadang kita nggak sadar, maka kita butuh kontrol. Ya, jadi rekan-rekan, kalau kita nggak suka ini, dipraktekkan di diri kita. Ada orang mempraktekkan di diri kita. Kita jangan melakukan pada orang lain. Ya, nah sekarang kita coba gali di dalam. Mengapa orang melakukan ini? Sengaja maupun tidak, disadari atau tidak. Mengapa ada agen yang masih mempraktekkan ini? Mengapa dia butuh cepat closing? Iya, butuh duit salah satunya. Apalagi? Target. Apalagi? Kuku dong. Oh gigi. Kekeh orang. Ya. Apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Ada tagihan ya. Ya, intinya semua alasan tadi itu coba Anda perhatikan. Duit, apalagi kontes, macam-macam tagihan. Itu semuanya orientasi ke orang lain atau ke diri sendiri? Iya, itu problemnya dasar. Jadi kalau orang itu nggak nyaman ketemu kita harus introspeksi. Mungkin waktu kita ketemu mereka, kita itu banyak melakukan hal yang memberi kesan kita tuh hanya mementingkan diri sendiri. Ya itu memang karena dia ingin mencapai tujuannya apapun itu, secara nggak sadar dia mendesak, dia menjadikan prospek itu bukan sebagai orang yang perlu ditolong, tapi sebagai orang yang bisa dipakai untuk mencapai memenuhi kebutuhan. Nah orang nggak suka, ya orang nggak suka. Orang suka membeli. Anda kalau membeli dikasih uang 1 juta, suruh belanja seneng nggak? Oh happy. Katanya orang kalau belanja sekitar itu blonjo, ya kan? Orang belanja itu suka, orang membeli itu suka. Tapi orang tidak suka diperalat, dipergunakan, dimanfaatkan. Orang nggak suka. Tahu ya maksudnya? People like to buy, but people don't like to be used for something. Orang suka beli, ibu-ibu bisa dikasih duit, ayo belanja, wah langsung cekran bukannya, ya kan? Ya benar ya. Nah, cuman kalau orang itu merasa dia diperalat, dia digunakan untuk mencapai tujuan orang lain, wah dia tuh nggak suka setengah mati. Itu
karakteristik orang, ya. Orang beli suka belanja, keluar uang itu suka, maka hati-hati ya. Tapi orang nggak suka diperalat, itu. Nah, kita kalau fokus pada diri sendiri, secara nggak sadar kita akan melakukan itu. Maka di sini butuh kematangan. Jadi kalau kita tahu butuh kematangan, jangan menonjolkan kepentingan kita. Kepentingan kita harus disimpan dalam-dalam, digantikan dengan kepentingan nasabah. Dia butuh apa, Anda menggantikan. Ya, nah di sini teman-teman ada satu pendapat yang menurut saya tepat sekali. Stephen Covey mengatakan, what you are atau karakter kita is more important than what you can do. Karakter kita lebih penting ketimbang kemampuan kita. Coba kita renungkan. Karakter kita lebih penting dari kemampuan kita. Anda boleh pinter, tetapi kalau karakternya nggak benar, lebih mementingkan diri sendiri, orang tidak akan suka, orang nggak akan mau. Bahkan itu cenderung merugikan. Ada seorang teman, saya sempat kaget dia waktu ngasih pendapat. Waktu itu saya masih ingat, pas mau akhir tahun, lagi butuh api. Pas dia mau simple aja, nanti masukkan ke PAA semua. Nanti kalau sudah pengumuman kamu dapat apa? Polisi ubah. Waktu itu belum ada yang namanya lopek, belum ada. Masih cara lama. Nanti ubah, kan kamu udah dapat. Perubahan nggak pernah lopek. Nah itu, prudensial dulu itu baik banget. Loh, maksud baiknya gini. Loh teman-teman, Anda join Desember. Misalnya startupnya itu 300, Anda skor 25 premi PA, Anda langsung startup. Padahal Anda berskor 25 juta. Jadi yang 300. Tapi baiknya prudensial itu ya, dimanfaatkan oleh oknum, ya teman-teman kita juga yang tidak bertanggung jawab, dimanfaatkan. Nah, orang ya lama-lama kesel kan dimanfaatkan. Saya udah baik, oh kok dimanfaatkan, maka mulai muncul aturan-aturan, profit dan sebagainya, dan nah itu asal masalahnya dari siapa itu yang nggak ada ya kita. Maka teman-teman kita perlu berpikir secara umum, keseluruhan, bukan kelas-kelas. Makanya ada beberapa yang sharing tentang cara membayar. Memang untuk satu orang itu untung, tapi kalau semua memperhatikan itu, prudensial bisa bermasalah. Perusahaan seperti apapun akan bermasalah. Dan kalau dia bermasalah, kita bermasalah. Dinaikin atau nanti ada aturan, nggak boleh minimal 10 tahun harus bayar, nggak boleh cuti, mati kita. Dan jangan salah, kita yang membutuhkan prudensial, yang punya sahamnya prudensial udah kaya banget. Betul kan? Kita menggunakan prudensial untuk mencapai goal kita. Jadi harus dijaga, ini partnership. Jadi dalam konteks ini adalah karakter itu perlu dijaga benar. Jangan sampai karakter kita itu terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Saya tahun 2016 kemarin itu mengalami satu perbulan, saya udah cerita mungkin. Jadi ada nasabah itu closing preminya 100 juta, dia bayar tahunan. Ya. Dari hasil diskusi ketemu satu plan dengan premi PAA 30 juta, premi CPR 7 juta. Saya lagi butuh api. Ya, sampai gitu. Ya. Saya lagi butuh api. Dalam hati saya berpikir, 30-70 ya. Misalkan diwali api. 70-30. Saya butuh api lumayan 40 juta nambahnya. Ya komisinya nambah, tapi komisi saya nggak terlalu gitu. Saya hitung api. Misalkan ini dirubah lumayan ya, bisa nambah 40. Nah, tapi sisi yang lain saya mau jangan. Kalau kamu rubah, orangnya bisa kecewa. Nah, sisi yang lain, serigala jahatnya mau. Tapi kan dia nggak tahu, kan kamu bisa ngomong supaya orang itu mau. Yang ini jangan, ya. Orangnya nggak aneh-aneh ini, misalkan ya. Pokoknya dia bertentang ini. Kalau kondisi normal, gampang, utamakan kepentingan nasabah. Kondisi normal. Nah, ini kondisi kita butuh ada barangnya, orang itu mungkin bisa aja dikelabui. Itu lebih gampang. Anda membutuhkan sesuatu dan sesuatu itu ada, tapi kalau Anda ambil itu menyalahi. Ya, orang merasa dikelabui. Nah ini berkecamuk nih serigala baik dan serigala jahatnya. Anda tahu cerita serigala baik dan serigala jahat ya?
Nah, di sini saya mengambil kebetulan 3 sektor ini. Saya pikir dapat cuma juga saya nggak dapat kualifikasi ya, visi dan sebagainya, itu hanya tonggak jangka pendek. Tapi saya hubungan dengan masa baik jangka panjang. Dan dengan mengambil keputusan mungkin tetap seperti itu, saya tetap ketemu orangnya itu tetap bisa memandang. Saya nggak pernah punya perasaan kesal. Andai kata kita melakukan yang sebaliknya, bertentangan antara hati nurani kita dengan apa yang kita lakukan, pasti kita nggak pilih semua. Ya, nah jadi kembali ini kita diuji, setiap hari kita diuji. Apakah kita tetap mau memegang teguh prinsip mengedepankan kepentingan orang lain, nasabah prospek kita, ketimbang diri kita sendiri. Nah, karakter itu tadi. Kalau Anda mengedepankan kepentingan orang, karakter Anda itu ya betul-betul melayani orang, bukan menggunakan orang untuk mencari kebutuhan Anda. Sebagai mangsa, sebagai alat, nah Anda bisa memegang karakter, orang akan tahu. Mungkin nggak langsung, tapi perlahan orang akan tahu. Dan Anda akan melangkah dengan penuh keyakinan. Ya, Anda pintar, tapi karakternya nggak baik, wah bahaya. Banyak leader-leader itu yang menggunakan masa free untuk main-main. Dulu belum tahu. Jadi dia oke closing. Begitu isu kan udah promosi kan, 15 hari free look semua. Wah itu jahat sih. Itu pinter orangnya kan, ngerti aturan tuh. Nah tapi kembali, kan saya nggak nyari aturan, tapi hati kecil tuh tahu kamu berbuat curang. Ya kan? Yang kayak gini-gini itu membuat orang ya dalam perusahaan jadi kok mantan tuh nakal kayak gini, akibatnya yang baik-baik itu kan nah. Ya, maka dari itu teman-teman sekarang kita harus saling menyadarkan. Kalau Anda tahu ada teman yang nggak benar, Anda sadar. Karena apa? Jangan berpikir itu kan nggak terkait sama saya. Suatu saat nanti bisa terkait. Ya, ini. Jadi karakter lebih penting ketimbang kompetensi. Jaga terus karakter Anda. Ya, Anda boleh kurang pinter, tapi Anda berkarakter. Orang akan percaya. Ada kemarin saya kasih cerita ya, misalnya Anda mau rekrut orang nih, jadi asisten rumah tangga atau jadi driver, Anda kan lihat karakternya, bisa dipercaya nggak? Nah karakter itu Anda mungkin nggak tahu langsung, tapi dari tindak tanduknya Anda bisa langsung tahu. Dari apa yang ditampilkan Anda bisa langsung tahu, serak atau enggak. Ya, saya pernah mau merekrut satu orang asisten rumah tangga, begitu ketemu, tak lihat, wah senjata. Dari tampilannya udah kelihatan. Sudah tanya ini, kerjanya ini, tanya sih terkait sama dirinya semua. Ya, nah ini contoh kecil. Anda mau lihat. Nah, Anda itu kalau ketemu prospek kan Anda mau dikasih kepercayaan nih. Nah, jangan tampilkan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda itu hanya mikir diri Anda sendiri. Tapi tunjukkan jiwa pelayanan Anda. Ya, karakter itu jauh lebih penting daripada kompetensi. Bagaimana kita bisa berkarakter yang baik? Nah, di sini ada hal yang penting kita ketahui. Kita di industri ini selalu dimotivasi, betul? Dimotivasi untuk berani, ya. Jangan lalu ketemu orang, cold calling, yo, apapun risikonya, paling banter ditolak, betul nggak? Paling banter lagi diusir, ya kan? Anda dilatih itu berani, betul nggak? Itu baik? Baik. Tapi ya, dulu saya juga berpikir berani itu baik. Tapi saya hanya ngomong berani toh. Nah sekarang saya baru sadar, berani itu baik, tapi kalau berani toh sampai pada tahap tertentu dia akan menjadi pengganggu. Kita jadi pengganggu. Kita berani, kita nggak malu, tapi cuman berani aja, cuman senternya ke diri kita. Kita nggak pikir orang lain, kita nggak berempati. Beraninya kita tuh jadinya nanti mengganggu orang lain. Nah, orang nggak suka diganggu. Maka saya punya satu pemahaman, berani itu baik, harus berani, tetapi tetap kita harus punya pengendalian diri, punya emotional maturity, kematangan emosional. Nah, ngomong kematangan emosional itu nggak ada kaitannya dengan usia. Orang tua tapi dia nggak matang emosi, dia hanya ngomong tentang dirinya sendiri. Orang yang masih muda tapi dia matang secara emosional, dia akan fokus ke orang lain. Nah, orang akan bisa punya kematangan emosional kalau dia punya daya empati yang tinggi. Jadi kembali ke empati, berpikir dari kacamata orang lain. Ya. Kalau Anda punya dua-duanya ini, Anda punya courage, Anda punya emotional maturity yang merupakan turunan dari empati, Anda akan jadi pribadi yang menyenangkan bertemu dengan prospek.
Coba tahu ya itu gimana? Berarti saya pelan-pelan dong Pak kalau ketemu orang. Bukan itu maksudnya, bukan pelan-pelan, tetapi Anda nggak memaksakan kehendak Anda sendiri. Loh, kalau kayak gitu gimana prospek bisa closing? Kan lama Pak, ya nggak apa-apa. Berarti Anda harus gimana dengan apa? Ketemu orang lebih banyak. Jangan, saya nggak bisa prospek yang lain dulu. Kenapa? Saya mau fokus sama satu orang ini. Oh, siang, malam, pagi, sesuk, ditelepon terus saja. Itu mengganggu ya. Kenapa? Karena nggak ada stok orang yang mau ditemui. Tapi kalau Anda punya banyak stok orang yang ditemui, Anda nggak akan bingung. Anda oke, nggak apa-apa, Bapak pikir dulu, nanti di depan Bapak ada waktu kosong hari apa. Ada santai jawab. Ya jangan buru-buru. Saya nggak bisa ya hari ini. Besok gimana Pak? Repot kalau rusak. Oh, untuk mendesak. Ya kan? Anda nggak sadar. Tapi itu dari tangkap Anda desek itu. Jadi ini harus belajar peka. Harus peka. Ya, ini ada satu orang guru manajemen namanya Bapak Kazu Inamoni. Dia menuliskan satu persamaan. Result, ya hasil, itu sama dengan kompetensi dikalikan effort atau usaha, aktivitas, dikalikan attitude atau karakter. Nah, ini kita lihat. Kompetensi itu bergerak dari 0 sampai 100. Semakin pinter, semakin tinggi. Effort juga sama, bergerak dari 0 sampai 100. Semakin aktif, ya, semakin giat beraktivitas, angkanya semakin tinggi. Tapi kalau attitude itu bergerak dari minus sampai plus. Artinya, Anda bisa berkompetensi, Anda bisa aktif, tapi Anda punya attitude yang nggak baik, sehingga minus. Hasilnya tetap minus. Anda nggak terlalu pinter, mungkin Anda juga nggak terlalu aktif karena masih kerja tempat lain. Tapi Anda punya attitude yang baik, memperhatikan nasabah dan sebagainya. Maka hasilnya tetap positif. Tentu saja yang kita inginkan semuanya baik. Attitude-nya baik, kompetensinya baik, aktivitasnya baik, itu ideal. Tetapi mana yang paling penting dari 3 aspek ini? Attitude. Jelas ya? Kalau Anda lihat koruptor-koruptor yang pinter-pinter itu pendidikan tinggi semua loh. Kenapa mereka korupsi? Mereka bukannya miskin. Kalau orang ngambil ketelah karena lapar, itu dia nggak punya pilihan, pepet. Tapi orang itu ngambil duitnya negara, bukan haknya. Dia tuh nggak miskin, dia tuh kaya. Ya, tapi dia serakah, itu karakternya. Semakin dia pinter, makin berbahaya. Karuan bodoh, paling nyolong ayam ya. Itu maksudnya, ya. Tapi semakin dia pinter, dia bisa macam-macam, makin berbahaya buat masyarakat. Ya, ini rekan. Jadi tonjolkanlah attitude selalu, ya. Makanya ada pendapat dari William James, dia mengatakan orang itu bisa mengubah hidupnya kalau dia mengubah attitude-nya. Itu tadi ada relasi. Jadi kalau Anda sekarang belum sering closing, lihat kok ketemu orang kok gagal terus, ya nggak closing, Anda mulai tanya, aku ini apa tuh salahku? Anda udah mandi air kembang, air apa gitu kan? Bertapa di kanan keras, enggak. Jangan ister bahaya gitu ya. Menunggu kali. Ya. Jangan lihat yang itu, tapi lihat bagaimana karakter saya. Waktu ketemu orang, apakah saya mementingkan orang lain atau diri saya? Itu yang dilihat. Kalau Anda merasa, oh ya selama ini tuh nggak sadar, hanya berfokus pada pencapaianku, pada targetku, pada tujuan, sehingga mungkin nggak sadar apa yang tak tampilkan di depan orang itu mengganggu mereka, nggak berkenan. Sekarang kamu mau berubah karakter, dirubah. Maka kalau Anda berubah, Anda menjadi pribadi yang lambat laun orang mulai lihat ada perubahan. Orang mulai happy ketemu Anda, nyaman, mulailah bisnis Anda lancar. Jadi lancar atau tidak bisnis itu bukan karena faktor peruntungan bintang, show ya, ada show tetapnya. Lalu tanggal lahir. Oh ini gak oleh, aku waktu dino ini gak oleh ya. Rimbonya gak boleh. Kalau saya gak percaya. Tapi bagaimana yang kemarin kita pelajari ya tentang kecerdasan emosional. Kita bisa lancar semuanya kalau kita punya kecerdasan emosional, dan kecerdasan emosional itu dipengaruhi oleh bagaimana kita bisa berrelasi dengan orang lain. Nah untuk itu kita harus punya kematangan emosional, empati. Nah, itu aja pun. Kalau Anda memahami mereka, maka waktu Anda bikin
ide Anda menyampaikan itu cocok semua dengan prospek Anda. Mereka happy dan itu udah mereka pasti closing. Ya. Mereka pasti closing. Waktu Anda sudah punya nasabah, Anda mau mereview polisnya, Anda buatin, Anda fokus Anda gimana saya bisa melindungi mereka dengan lebih baik. Anda bikin, oh dia sekarang udah punya ini, UP-nya sekian, CC-nya sekian, ya HS-nya sekian untuk masing-masing anggota keluarga. Anda lihat, lalu Anda coba diskus sama nasabah Anda, Pak, bapak punya ini Pak, ini menurut bapak cukup nggak? Kalau menurut saya Pak, dari standar orang tulis kan mahal Pak, sekarang saya bapak ini. Anda ngomong, tapi itu betul-betul untuk si nasabah dan orang akan kerasa. Itu maksudnya. Ya, merasakan dia, oh ternyata polis itu diperhatikan. Saya nggak rugi membayar. Saya nggak rugi mempercayai orang ini. Maka dia mau beli lagi. Ya. Jadi semua bermula dari situ kan. Ya. Jadi kalau kalian merubah inner attitude Anda, maka outer aspect of your life akan berubah. Tapi itu semua butuh proses. Butuh proses. Anda tinggal setia dengan proses itu. Ya. Nah, saya mau ngetes nih sekarang. Mau ngetes. Apa yang ada dalam benak teman-teman, pikiran teman-teman? Abundance sama scarcity. Abundance itu keberlimpahan. Scarcity itu langka, terbatas. Jumlah nasabah, jumlah agen itu terbatas atau berlimpah? Apa Bu? Berlimpah. Nah, yang lain? Berlimpah. Pak, kalau berlimpah, ya, pola pikir Anda itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Kalau Anda berpikir agen nasabah itu berlimpah, nggak akan habis. Maka misalkan Anda udah prospek orang dan orang ini direbut oleh agen lain, apakah perlu atau orang lain, Anda tetap berlapak dan oh tidak apa-apa. Kalau Anda mau rekrut orang, ternyata orang itu direkrut oleh saudaranya yang kebetulan sama-sama di Prudential, Anda juga berlapak dan. Tapi kalau Anda pola pikir terbatas, semua tergila dari sisi angel, lama-lama habis nih belanja. Maka Anda akan marah-marah, Anda akan terus mengingat itu. Nah, akibatnya Anda rugi sendiri Pak. Ya, jadi pola pikir ini mempengaruhi. Kalau Anda berpikir ya bahwa jumlah agen itu nggak akan habis, nasabah juga nggak akan habis, maka Anda nggak akan mau rebut agennya orang, nasabahnya. Tapi sebaliknya kalau Anda berpikir terbatas, Anda akan rebutan. Kamu, lo kok kesini? Iya. Aku diajak, suruh datang review. Kamu udah tanda tangan ke form aplikasi agen? Belum. Kamu aku aja. Ambil aku aja, karena aku kancamu. Karena aku saudara bilang. Akhirnya karena nggak tahu kan sama-sama Prudential. Akhirnya dia join sama orang ini. Yang rekrut karena mungkin terlambat atau apa, tahu itu dia belum. Si akhirnya kan nggak apa-apa kan sama-sama Prudential. Kan kamu pengen aku sukses ya, doain lo ikut saudara. Teman-teman, buat Prudential ini salah nggak? Buat Prudential salah. Kenapa? Hah? Belum tanda tangan, karena si agen ini belum tanda tangan, ya kan? Tapi dari sisi etika, bener gak ini? Nah itu tadi. Maka saya percaya aturan itu kan dibuat manusia. Sementara orang bisa, oh ini keliru, hati nuraninya kata, oh ini keliru. Hati nurani itu buatannya manusia atau buatan Tuhan? Buatan Tuhan. Dia mungkin bisa mengelabui aturan, itu nggak salah aturan. Tapi hati nurani dia akan mau aku melakukan kekeliruan. Kenapa kok dia akan melakukan itu? Karena serakah, terus karena dia merasa susah cari agen. Atau karena dia berpikir, emang ini bagus banget, susah cari kayak gini. Itu bagus semua. Ya, jadi pola pikir kita itu akan menentukan tindakan kita. Nah, pastikan teman-teman Anda punya attitude yang baik, Anda berpikir yang baik, salah satunya Anda yakinlah bahwa yang namanya industri life insurance akan selalu bertumbuh, jumlah agen, jumlah nasabah itu selalu ada dan semakin banyak. Jadi kalau saya rebutan. Tapi ada juga berarti, oh banyak ya santai-santai enggak. Anda tetap harus aktif, tetapi tetap dalam koridor jangan merugikan orang lain. Kalau ada orang sudah mau proses, mau merekrut atau mau prospek orang dan Anda tahu, ya Anda tenang aja, jangan rebut-rebutan.
Tapi ini nggak gampang, khususnya kalau ada butuh. Kalau Anda nggak butuh, mungkin nggak akan mikir. Tapi kalau butuh, rebutan. Nah itu jadi, ya bisa sikut-sikutan. Coba, tapi itu kan persaingan. Ya, kita memang bisa mau berbuat, tetapi kita harus punya tadi koridor hati nurani kita. Ini benar nggak? Ada yang bisa nakar. Kalau orang itu baru kenalan ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah pada tahap final, kalau Anda masuk dan menjelek-jelekan apalagi itu saya nggak benar. Ya, nah itu kita yang tahu. Nah, hati nurani kita. Yang berikutnya Anda berpikir ada first atau me first? Ada first. Pasti ada first. Kalau kondisi normal. Ya. Kalau kondisi tidak normal, Anda butuh sesuatu, boro-boro atau first aku yang kurang, ya. Nah, tapi justru di sinilah kita diuji teman-teman. Apakah kita punya integritas antara apa yang kita pikirkan, kondisi ideal, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, ya. Dan saya yakin kalau Anda betul-betul menjaga integritas Anda, karakter Anda yang positif, Anda pasti, ya nggak apa-apa, saya nggak mengerti, tapi saya tetap menjaga. Anda akan jadi orang yang percaya diri, Anda jadi orang yang punya integritas dan bermartabat. Tapi orang yang berhasil, mungkin dia berhasilnya itu dengan merugikan orang lain. Mungkin dia ketemu dengan orang lain yang pernah dirugikan, dia malu. Ya. Mungkin dia kelihatan nggak tahu malu, tapi hatinya malu. Nah itu yang menurut saya lebih penting. Ya. Yang ketiga, Anda berpikir tentang being atau having. Being itu apa sih? Being itu Anda ingin menjadi seseorang. Having itu Anda ingin memiliki sesuatu. Agen seringkali dikokin, pengen ngopo ini, ya, pengen. Sehingga agennya nggak matang, dia akan cenderung ke sana dan itu sifat militannya itu diarahkan pada arah yang keliru, merugikan orang lain. Ya, asal saya dapatkan urusan lain, urusan nanti itu ya. Nah, ini kasihan orang seperti itu. Orang seperti ini nggak akan lama di dunia ini, dan dia nggak akan sejahtera. Tapi kalau ada fokus saya ingin menjadi seseorang yang bisa dihargai orang melalui apa yang saya lakukan, saya akan menjaga itu dan dalam proses Anda betul-betul menjaga itu. Orang akan tahu niat baik Anda dan disitulah masalah having itu Anda akan bisa dapat. Meskipun tidak selalu sama dengan apa yang Anda inginkan, tapi Anda sejahtera dengan itu. Tapi kalau Anda suruh sikut sana sikut ini untuk mencapai sesuatu sehingga Anda bisa membeli sesuatu, memiliki sesuatu, bisa jadi Anda bisa naik mobil mewah tapi hati Anda itu sesungguhnya kering. Karena Anda melakukan semua itu mendapatkan dengan cara yang nggak benar, dengan nurani Anda. Ya, jadi fokus pada being. Saya menjadi agent yang dianggap nasabah dihargai, sebagaimana nasabah menghargai profesi yang lain. Dan dalam proses itu saya mencari, belajar supaya saya bisa mencapai sana. Ya. Dalam prosesnya, ya saya mengedepankan bagaimana kepentingan orang lain. Dalam prosesnya untuk menjadi seseorang yang ideal tadi, saya bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan. Tapi bukan sesuatu yang menjadi fokus saya. Yang kemarin saya katakan, sesuatu itu nampak indah kalau Anda belum punya. Tapi kalau Anda sudah punya, itu biasa. Nggak percaya? Percaya ya? Sesuatu itu bahkan nampak lebih indah kalau Anda belum punya. Tapi kalau sudah punya, biasa. Ya? Anda ingin punya rumah, sekali kasih rumah, biasa. Pertama senang, memang senang, tapi lama-lama itu jadi hanya dia. Anda ingin punya mobil mewah, Anda dikasih mobil mewah. Pertama senang, tapi hanya biasa. Ya, nah contoh dengan Anda sekarang, apa yang Anda gunakan sekarang, dulu pertama kali kan Anda excited, tapi lama-lama menjadi hal yang biasa. Ya, seperti itu. Jadi jangan fokus pada hal yang mati, ada having pada hal yang mati, tapi fokusnya pada menjadi seseorang yang berkontribusi. Yang kemarin kita istilahkan sebagai primary greatness. Kalau having itu hanya secondary greatness. Memang manusia butuh yang namanya secondary greatness, tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Tetap tujuan utamanya Anda menjadi seseorang yang berkontribusi, yang dihargai karena kontribusi Anda. Dan dalam proses itu Anda pasti mendapatkan sesuatu dari sana. Apapun pekerjaannya. Ya. Jadi jangan fokusnya pada uangnya, tapi bagaimana Anda bisa melayani orang lain. Dan yang keempat, Anda fokus ke serving atau selling? Surfing. Jadi kalau Anda fokus pada serving,
Anda akan menjadikan berpikir bahwa selling itu merupakan alat Anda, gerbang Anda untuk melayani orang. Tapi kalau Anda fokus pada selling, yang penting selling aku oleh komisi selesai. Nah, pola pikir ini harus kita biasakan untuk berpikir yang baik, supaya karakter kita juga teruji, karakter kita juga menjadi baik. Jangan izinkan hal-hal yang buruk itu meracuni pikiran kita hanya untuk kepentingan jangka pendek. Pada sekali Anda melakukan itu, hati Anda pasti nggak tenang. Tapi kalau Anda melakukan yang benar, meskipun Anda mungkin nampak bodoh di depan orang. Padahal bodoh ya kasarnya. Saya dulu pernah waktu ke Sydney ya, sama Bridger, itu nginep di hotel Sheraton. Kaca kamar mandi itu pecah, berantakan. Saya nggak ngerti, buka pecah gitu. Nah, teman-teman ada ngomong, kamu bisu aja, bisu. Terus saya bilang, ngapain bisu, kamu nggak apa-apa ya kan. Lu eman lu kan. Mungkin sebenarnya lo bodoh ya, harusnya itu bisa ditutup ya kan. Cuma saya sudah usah, saya nggak apa-apa, udah bersyukur. Nah mungkin orang-orang yang berpegang pada prinsip, ya istilahnya nggak mau mementingkan diri sendiri, dan orang lain menganggap itu bodoh. Loh, kamu direbut, oh kamu harus marah gini-gini. Nah, tapi kembali, apakah itu worth it? Apakah itu sesungguhnya kita cari? Nah, dengan kita belajar berpikir besar itu, kita justru akan menghindarkan hati kita dari mangkel, dendam, dan sebagainya. Yang itu malah menghambat pekerjaan kita. Yang itu malah menghambat ya hari-hari kita. Ngapain? Ya toh, Anda ingat-ingat itu karena awas loh gini. Karena dia nggak bisa melepaskan. Tapi kalau kita bisa melepaskan, kita jadi free. Ya kita jadi lepas dari itu, malah kita bisa beraktivitas lebih baik. Gak gitu yang tadi ya, gak berat tuh ya. Jadi ini teman-teman, pastikan Anda punya karakter yang baik, selalu isi dengan hal yang baik. Jangan izinkan yang buruk. Kalau ada teman Anda yang buruk, Anda sadarkan. Kalau nggak bisa, Anda nggak bisa kumpul sama orang itu. Ya, sudah. Ini adalah beberapa pengalaman buruk ya yang pernah saya lakukan waktu saya belum sadar. Ya, pengalaman buruk yang saya lakukan waktu saya belum sadar. Jadi saya juga mengalami satu proses, nggak langsung seperti sekarang. Ada satu proses, dan dari proses itu saya menyadari, oh kalau kayak gitu nggak enak ya. Oh ini nggak boleh. Nah, itu ada proses itu. Nah mungkin teman-teman belum menjalani proses tadi, tapi dengan mengetahui ini teman-teman bisa, ya nggak usah melakukan. Ya, Anda bisa lihat itu di buku di bagian berapa itu ada ya. Ini yang pertama. Siapa yang masih fokus ke komisi? Semua. Berarti ada tempat yang tepat. Nah, itu berubah ya. Nah, dulu saya tuh fokus ke komisi. Waktu seorang prospek closing, saya langsung ngitung cepet. Api ini semini, orang ini semini. Cepet teman-teman. Otomatis. Ya. Langsung. Api 6 juta, oh berarti sebulan 150. Langsung cepet kalkulatornya. Nah, tapi justru yang seperti ini membuat saya gentar. Karena apa? Saya punya kepentingan. Karena saya punya kepentingan, saya takut orang itu nggak ambil. Karena saya